Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya sekali lagi jadwalnya mundur-mundur terus dan tidak sesuai jadwal karena kebetulan hari ini saya masih WFH dan ada keperluan di rumah. Jadi saya pulang ke Brebes kayak gitu. Terus untuk IPG yang jadwalnya harusnya kita ketemu hari ini jam 10, tapi saya baru bisa masuk jam 1 gitu ya. Dan ini record aja karena maksudnya materinya juga tidak terlalu berat untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan materi saya dengan jelas kayak gitu. Nanti kalau semisal ada yang ditanyakan bisa kalian tanya langsung di grup ataupun bisa lewat chat saya langsung pribadi kayak gitu ya. Karena saya sangat suka sekali dengan diskusi kayak gitu. Kalau IPG itu ilmu perkembangan gerak jarang sekali ya kalian tanya, entah itu kalian mudeng atau enggak ya, mudah-mudahan bisa dicermati lah kayak gitu. Oke, kita lanjut saja untuk perkembangan sistem syaraf. Hari ini kita mulai materinya. Kita masuk ke pertemuan ke-6, jadi 2 kali pertemuan lagi nanti ada UTS gitu ya. Untuk hari ini sepertinya ada tugas seperti biasa. Nanti kalian coba cek di RPS atau kalau enggak nanti kita diskusi mengenai tugasnya di grup ya. Tolong untuk si pennya mengingatkan juga sama saya ya, nanti di WA mengenai tugas kayak gitu. Saya kadang lupa. Oke, langsung saja. Nah, mengenai sistem syaraf di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan dari sistem syaraf. Kemarin perkembangan tentang tulang, tentang anggota gerak gitu ya. Sekarang kita ke perkembangan syarafnya seperti itu. Nah, beberapa istilah yang nantinya kita akan pakai atau kita akan bahas di susunan sistem syaraf pusat maupun susunan sistem syaraf tepi itu ada informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah segala sesuatu yang memiliki arti seperti pengetahuan, fakta, intensitas sakit, cahaya, suhu, dan sebagainya. Jadi informasi mungkin kalian sudah tidak awam lagi ya, sering kalian mendapatkan suatu kata informasi kayak gitu. Nah, itu informasi itu sudah memiliki arti, bentuk pengetahuan yang memiliki arti seperti itu. Nah, implus di sini adalah informasi, sudah bentuk informasi tadi yang telah diubah menjadi suatu bentuk yang dapat dihantarkan melalui syaraf. Jadi kalau informasi sekedar lewat itu namanya pure informasi, tapi ketika informasi tersebut sudah bisa diterima oleh individu dan dihantarkan oleh syaraf menuju otak itu namanya impuls ya. Jadi harus bisa dibedakan antara informasi dan impuls gitu. Yang ketiga itu ada yang namanya sinyal. Sinyal adalah suatu pola dari seluruh impuls-impuls tadi yang sudah informasi masuk ditangkap oleh sistem syaraf itu menjadi yang namanya impuls ya. Jadi suatu impuls-impuls tadi dia dikumpulkan atau dia terkumpul dan akan dihantarkan oleh seluruh serabut-serabut syaraf kayak gitu. Jadi sinyal ini adalah kumpulan dari beberapa impuls yang nantinya juga akan dihantarkan oleh serabut syaraf. Ya, misalnya motoris, sinyal visual dan sebagainya. Motoris itu motorik ya, jadi berhubungan dengan syaraf-syaraf motorik. Terus visual ketika kita melihat suatu benda, ketika kita melihat orang berjalan ya, dengan visualisasi kita, dengan visual, dengan bantuan mata, itu namanya sinyal, kumpulan dari impuls yang dihantarkan ke serabut syaraf menuju otak, itu namanya sinyal gitu ya. Jadi ini sekedar pendahuluan saja mengenai beberapa istilah yang nantinya kita akan pakai di susunan syaraf ini gitu. Ini saya kasih sedikit ilustrasi mengenai mekanisme kerja dari syaraf. Jadi syaraf itu sebetulnya kan
syaraf itu ada di otak ya, tetapi ada berbagai macamnya kayak gitu. Ada jenisnya, namanya ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Kita dibagi dua ya, ada syaraf pusat dan syaraf tepi. Nah, kedua syaraf ini itu ada di semua organ tubuh kita. Semua organ tubuh manusia itu pasti ada syarafnya. Ya, semua organ tubuh dilalui oleh sistem syaraf. Nah, ketika organ tubuh kita sudah bisa sudah ada syarafnya, kita bisa melakukan suatu gerakan sehingga kita bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita kayak gitu. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa mengambil sesuatu, itu karena ada bantuan syaraf yang ada di organ tubuh kita gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Nih, kita masuk ke sistem syaraf. Jadi kalau saya belajar itu sebenarnya kurang suka kalau terlalu banyak tulisan gitu ya, terlalu banyak penjelasan. Jadi ini saya buat kayak ini tuh bisa bukan ya kayak bagan gitu. Nanti tugas kalian itu kalau tidak salah ya, saya belum buka RPS-nya juga untuk pertemuan hari ini. Kalian buat mind map. Nah, contoh mind map itu seperti ini. Jadi bentuk belajar kalian itu dihubung-hubungkan kayak gitu. Kayak bagan. Secara awamnya mirip seperti bagan. Itu namanya mind map. Di sini sudah saya buat mengenai sistem syaraf ya. Tadi sudah kita bahas bahwa sistem syaraf itu ada dua, syaraf pusat dan syaraf tepi. Di mana syaraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ya, otak itu dia mempunyai fungsi sebagai pengatur segala bentuk gerakan. Jadi ketika kita bergerak itu pasti otak yang bekerja, otak yang memodifikasi apa sih gerakan yang nantinya akan dilakukan oleh organ kita, itu otak. Sedangkan sumsum tulang belakang atau yang sering kita sebut dengan medula spinalis itu dia mengantarkan rangsangan. Jadi tugasnya ketika kita bergerak itu kan pasti ada rangsangan ya, rangsangan untuk kita bisa mengambil benda misalnya. Nah, itu melalui syaraf-syaraf dan dilakukan atau tugasnya itu tugas si medula spinalis ini kayak gitu. Jadi otaknya itu yang mengatur gerakan dan yang meneruskan jalannya gitu ya adalah sumsum tulang belakang untuk kita bisa menghasilkan suatu gerakan hasil akhirnya seperti itu. Nah, otak ini itu dibagi menjadi 3. Ada otak besar atau yang sering disebut dalam bahasa medisnya adalah cerebrum. Ada otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Jadi ada medula spinalis dan medula oblongata. Kalau medula spinalis itu di tulang belakang, tapi kalau medula oblongata itu adalah sumsum lanjutan yang masih berada di otak tapi di bawah. Itu namanya medula oblongata. Itu ya. Setelah sistem syaraf pusat, yang kedua ada yang namanya sistem syaraf tepi. Ini ya. Sistem syaraf tepi atau sering disebutnya itu syaraf tidak sadar, itu adalah syaraf tepi. Syaraf tepi itu syarafnya yang sangat kecil-kecil sekali dan dia ada atau mensyarafi di bagian dari mulai otak sampai ke bawah badan, sampai ke tulang belakang, melewati sumsum tulang belakang atau medula spinalis tadi sampai ke bawah, sampai ke bagian pelvic, itu juga ada namanya sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf tepi ini dibagi menjadi 2, ada syaraf somatis dan syaraf otonom atau yang bisa disebut dengan syaraf yang sadar dan syaraf yang tidak sadar gitu ya. Bahasa gampangannya seperti itu, tapi kita sering menyebutnya adalah syaraf somatis dan syaraf otonom gitu. Nah, syaraf somatis ini dia mempunyai anak lagi di bawahnya. Apa sih yang disebut dengan syaraf somatis atau yang mensyarafi dari syaraf somatis itu apa aja? Dia atau syaraf somatis ini dia ada di 12 pasang saraf yang berada di otak atau di bagian kranealnya. Bagian kraneal. Jadi di bagian otak ada
yang dia memang tugasnya di SSP atau di sistem syaraf pusat, ada yang dia di SST atau di sistem syaraf tepi, terutama di syaraf somatis tadi. Tetapi cuman ada 12 pasang syaraf otak yang berada di kraneal tadi. Selanjutnya ada juga di 31 pasang syaraf di sumsum tulang belakangnya, ya, atau di medula spinalisnya. Itu ada syaraf tepi di situ yang bersifat sadar. Terdapat di 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Nanti kita bedah lagi ya di anatominya. Terus untuk syaraf otonom atau syaraf yang tidak sadar di sini ada 2 ya, ada syaraf simpatik dan parasimpatik. Sebenarnya untuk parasimpatik dan simpatik ini pasti kalian sudah pernah mendengar ya, ketika jantung kita bergerak, bukan bergerak ya, jantung kita nggak bergerak, tetap di tempatnya. Ketika jantung kita berdetak, itu kan dia tidak terkontrol oleh kita ya, dia berdetak dengan sendirinya. Maksudnya nggak ada kontrol dari kita sebagai individunya atau kita yang sebagai mempunyai organnya, ayo dong jantung kita bergerak, ayo dong jantung kita berhenti. Itu kan tidak bisa kita atur atau kita suruh jantung kita untuk bergerak dan berdetak dan berhenti gitu ya. Nah, ini salah satu dari kerja syaraf otonom ya, syaraf yang tidak sadar dia. Karena jantung itu dia bisa berdetak dengan tidak bantuan dari kitanya, dari individunya gitu. Nah, parasimpatik ini dia berpangkal pada medula spinalisnya. Kalau syaraf parasimpatik itu pangkalnya dia ada di bagian medula spinalis. Tetapi kalau syaraf otonom dia pangkalnya ada di medula oblongata. Jadi pembedanya itu ya, kalau syaraf simpatik dia pangkalnya ada di medula spinalis, tapi kalau parasimpatik dia pangkalnya ada di medula oblongata atau sumsum lanjutan gitu. Ya, kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi lebih enak kita belajar menggunakan bagan seperti ini atau mind map ini namanya. Nanti kalian tugasnya kayaknya ya, kalau saya nggak salah baca itu RPS-nya nanti saya buka lagi, tugasnya kalian membuat mind map gitu. Lanjut. Oke, kita masuk ke struktur syaraf pusat. Kita bedah dulu satu-satu ya. Kita bahas tentang syaraf pusat terlebih dahulu. Sistem syaraf pusat ini merupakan suatu sistem syaraf yang berfungsi sebagai pusat pengaturan. Namanya juga sistem syaraf pusat. Pasti seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa sistem syaraf pusat adalah suatu pengatur yang bisa mengatur seluruh organ kita, terutama organ-organ besar gitu ya. Itu dia diatur oleh sistem syaraf pusat gitu. Nah, salah satunya atau contohnya itu dia bisa semisal gerakan yang kompleks, gerakan yang misal berlari, berjalan, itu dia dipengaruhi oleh sistem syaraf pusat, walaupun tetap ada komunikasi dari sistem syaraf tepinya gitu. Jadi memang satu kesatuan gitu ya, tidak bisa dipisahkan antara sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi ini ya gitu. Nah, di sistem syaraf pusat itu ada namanya otak besar ya, pusatnya kita ada di otak, ada di bagian kraneal. Ini di kepala kita dalamnya ada otak ya, namanya sistem pengaturnya adalah sistem syaraf pusat. Dia terbagi menjadi otak besar ya, tadi ada yang namanya otak besar atau cerebrum. Nah, ini dia ada di bagian sini. Nah, gitu. Ini namanya cerebrum atau otak besar. Nah, otak besar ini merupakan pusat pengatur ingatan. Karena dia besar, jadi kerjanya dia atau job disk-nya dia itu sangat banyak sekali. Dia bisa mengatur ingatan, mengatur kecerdasan, mengatur kesadaran, dan kemauan. Jadi ingatan kita, memoris kita dari awal kita kecil ya, misal kita bayi, kita tahu caranya berjalan itu stepnya gini kayak gitu. Nah, itu diatur dan disimpan oleh cerebrum ini
kayak gitu. Terus kecerdasan, ingatan, kesadaran kita. Kesadaran kita juga dipengaruhi oleh cerebrum. Jadi ketika ada orang yang pingsan, itu kan berarti kesadarannya menurun ya. Nah, itu pasti gangguannya ada di cerebrum. Entah itu gangguannya dia kekurangan oksigen sampai otaknya tidak mendapatkan nutrisi di situ karena kekurangan oksigen tadi pasti dia mengalami penurunan kesadaran karena di cerebrum itu yang menjadi pusat dari kesadaran kita kayak gitu. Otak besar ini adalah sumber dari semua kegiatan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa memang otak besar ini job disk-nya sangat banyak sekali ya. Jadi rata-rata gerakan kita, rata-rata kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari diatur oleh otak besar ini kayak gitu. Dan otak besar ini juga dia mempengaruhi ini ya, gerakan yang kita sadari. Ketika kita ingin mengambil sesuatu, visual kita bekerja, kita ingin mengambil bola, nah itu juga diatur oleh cerebrum. Di otak besar terdapat pusat penglihatan, pendengaran, dan perkembangan kecerdasan serta daya ingat dan gerakan-gerakan otot. Sebenarnya untuk gerakan otot itu tadi juga bukan cuman di cerebrum, tapi ada di otak kecilnya juga, di medula oblongatanya juga dia ada kerja di situ kayak gitu. Jadi satu kesatuan ini, otak besar, otak kecil, dan di medula spinalis maupun medula oblongata kayak gitu ya. Jangan bingung ya. Jadi ini yang namanya otak besar itu cuma sampai sini, terus bawahnya ada yang namanya cerebellum. Cerebellum itu tempatnya ada di belakang sini ya, otak kecil. Terus ada ini namanya batang otak ya, atau ada namanya medula. Ini otak kecil berfungsi mengkoordinasi gerakan otot. Di cerebellum juga dia mengkoordinasi gerakan otot. Nah, di cerebrum dia juga ada gerakan ototnya, fungsinya. Di cerebrumnya juga ada mengkoordinasi gerakan otot tadi. Karena apa? Karena memang ini otak itu kan satu kesatuan. Ketika otak ini dia ada salah satu yang tidak bisa berfungsi atau fungsinya menurun, walaupun tidak rusak total, itu pasti ada gangguan di situ. Terutama misal pada otak kecil, di mana dia koordinasi dari gerakan otot serta keseimbangan. Pusat keseimbangan dan posisi tubuh itu diatur oleh cerebellum. Ya, tidak ada pengaruhnya di otak besar atau di cerebrum. Jadi kalau pusat keseimbangan sama posisi tubuh kita dia bisa balance atau enggak, itu diatur oleh cerebellum ini. Jadi ketika semisal saya kasih contoh orang stroke ya. Nah, orang stroke itu pasti permasalahannya dia lebih banyak di cerebellumnya, di bagian otak kecilnya, walaupun ada beberapa permasalahan yang kombinasi antara cerebrum dan cerebellumnya dia sama-sama kena. Tapi kebanyakan kasus pada stroke itu dia di cerebellumnya, di otak kecilnya, karena dia posisi keseimbangan dan otot itu diatur oleh cerebellum gitu. Terus contoh semisal kita jatuh ya, jatuhnya tengadah terus kebentur di bagian belakang. Nah, ini yang paling diwaspadai adalah cerebellumnya, karena walaupun dia kecil tapi dia adalah pusat keseimbangan tubuh kita ya, makanya cerebellum ini ketika jatuh kita tengadah jedur kejedot sininya ada benturan gitu. Ketika pas mengenai di cerebellum pasti dia akan mengalami gangguan keseimbangan gitu ya, karena memang cerebellum dia tugasnya untuk mengatur keseimbangan dan gerak otot juga di situ. Selanjutnya ada otak tengah atau yang disebut dengan mesencephalon. Dia ada di sini. Ya, dia bagian dari otak tengah ini, dia bagian dari otak besar. Otak kecil itu dia menempelnya di bawah sini ya. Dia bagian dari otak besar tetapi dia berada di tengah. Ya. Ini namanya
mesencephalon. Jadi otak tengah ini dia juga mempunyai kerja yang berat juga kayak gitu di antara bagian-bagian yang lain. Kerjanya dia merupakan pusat refleks dari mata. Dari mata ini kan kita berkedip, ada gerakan refleks, ada gerakan sadar gitu ya. Ketika kita sadar untuk mengedipkan mata, ketika kita misal kelilipan, itu adalah gerakan sadar di mata. Tetapi ketika kita sehari-hari kan tanpa disadarin kita berkedip mata, itu namanya gerak refleks itu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, gerak refleks mata ini untuk kita bisa berkedip itu diatur oleh otak tengah atau oleh mesencephalon ini. Nah, di dalam otak tengah ini terdapat yang namanya talamus dan hipotalamus. Pasti kalian sudah tidak asing juga ya yang namanya talamus ataupun hipotalamus. Dulu pas kalau kalian yang sekolahnya jurusan IPA pasti sedikit pernah mengenal ini gitu ya. Nah, apa sih kerja dari talamus sama hipotalamus ini? Kalau talamus dia berfungsi sebagai stasiun pemancar bagi rangsangan yang mencapai korteks dari batang otak yang lain dan saraf spinal. Jadi ketika ada rangsangan dari luar yang dia masuk ke dalam tubuh kita, misal dari visualnya terus dihantarkan oleh syaraf, dia akan diterima dulu oleh otak tengah dan berhenti di talamus gitu. Jadi dia pemancar dari bagi rangsangannya yang dari luar tadi. Setelah itu fungsi dari hipotalamus sendiri dia berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Jadi ketika semisal ada orang yang sakit, dia panas gitu ya, suhunya dia tinggi kayak gitu, meningkat. Nah, itu karena ada bukan kerusakan sih, problemnya itu ada di hipotalamus, karena di hipotalamus dia pengatur dari suhu tubuh kita. Terus dia juga mengatur rasa lapar, walaupun rasa lapar itu kan di dalam lambung kita ya, di dalam perut kita, tetapi itu diatur oleh otak. Ketika otak kita bisa kasih dan mengatur, ketika otak kita bisa mengatur walaupun kita perutnya belum makan, tetapi otak kita mengatur nggak lapar, kita kasih sugesti, itu yang mengatur adalah hipotalamus kayak gitu. Terus dia juga sebagai keseimbangan juga, nah karena dia otak tengah tapi berada di sebelah bawah, jadi masih berhubungan dengan cerebellum tadi atau otak kecil yang dimana tugas dia mengatur keseimbangan juga di situ. Terus selanjutnya ada sumsum lanjutan atau yang sering disebut dengan medula oblongata. Jadi medula oblongata itu tempatnya di sini di batang otak. Sebagian dari batang otak ya, itu ada yang namanya medula oblongata. Sumsum lanjutan ini dia fungsinya adalah menghantarkan rangsangan, karena dia kan di bawah ya. Dia di bawah, dan sebelum rangsangan yang masuk ke dalam tubuh kita dihantarkan oleh syaraf tadi dia masuk ke otak, dia melewati medula oblongata dulu, melewati di batang otak ini yang panjang ini. Nah, itu makanya dia fungsinya adalah menghantarkan rangsangan yang datang dari sumsum tulang belakang ke otak. Jadi mekanisme perjalanan rangsangan sehingga kita bisa menghasilkan gerakan itu dilewati atau melewati sumsum tulang belakang dulu ya, medula spinalis. Setelah itu dia naik ke atas ke medula oblongata dan nanti sampai akhirnya di otak seperti itu. Selain dia menghantarkan rangsangan, medula oblongata ini dia juga sebagai pusat pengatur pernafasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan dari pembuluh darah, serta gerak dari sistem pencernaan. Ya, sekresi kita, misal BAB, BAK dan keringat. Ya, keringat itu kan juga salah satu sekresi, sesuatu yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. Itu diatur oleh medula oblongata. Dan kegiatan tubuh lainnya yang tidak disadari. Nah, ini gerak refleks itu dia berhenti di medula oblongata.
Jadi gerak refleks itu makanya kita gerak cepat. Semisal ada api ya, kita kena jarum atau api, kan pasti kita langsung gitu. Itu namanya gerak refleks. Gerak refleks itu gerakan yang sangat cepat sehingga prosesnya atau mekanismenya juga cepat. Dia nggak sampai ke otak, dia cuma sampai mentok di medula, terus nanti dia balik lagi ke syarafnya, balik lagi ke otot melalui syaraf, dihantarkan oleh syaraf dan menghasilkan gerakan. Itu makanya gerak refleks itu gerakan cepat. Dan selain itu juga dipengaruhi ini ya, tadi refleks menelan, bersin gitu. Itu segala bentuk refleks dia diatur oleh medula. Terus ada di medula spinalis juga. Setelah kita membahas medula oblongata, sumsum lanjutan turun lagi ke bawah, ada namanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dia fungsinya menghantarkan rangsangan dari dan ke otak serta mengatur gerakan refleks tubuh. Nah, jadi memang medula ini baik itu medula oblongata dan medula spinalis, dia mengatur gerakan refleks. Dia tidak sampai ke otak ya gerakan refleks itu. Nah, medula spinalis ini dia hampir sama fungsinya, tetapi lebih ke gerakan refleks saja. Kalau tadi medula oblongata dia ada pencernaan, ada pembuluh darahnya, tetapi kalau yang medula spinalis dia hanya menghantarkan rangsangan berbentuk rangsangan refleks gitu ya. Jadi harus kalian bisa bedakan mekanisme mekanisme jalannya gerakan refleks dan gerakan tidak refleks itu seperti apa. Mekanismenya kalian harus tahu dari mana ke mana, dia nggak sampai mana. Kalau gerakan refleks itu cepat karena apa? Karena itu tadi, karena tidak melewati otak ya. Jadi langsung dari medula spinalis di sini dia langsung turun lagi ke bawah dan menghasilkan gerakan, tidak sampai ke atas, tidak sampai ke otak. Lanjut ada yang namanya saraf sadar. Nah, saraf sadar ini bisa kita sebut dengan saraf somatik. Sebentar. Oke. Saraf somatik ya. Saraf sadar. Saraf ini dia terdiri dari 12 pasang saraf otak yang berada di kraneal. Tadi sudah kita bahas ya di mind map tadi, bahwa saraf sadar ini atau saraf somatik ini dia terdiri dari 12 pasang saraf yang berada di bagian kranealnya. Ini ya, bagian kraneal itu ini, bagian kepala. Di sini dia ada saraf tepi sebanyak 12 pasang. Dan 31 pasangnya lagi dia berada di sumsum tulang belakang atau di saraf spinalnya. Nah, ini saraf spinal, sumsum tulang belakangnya ya, di bagian punggung. Jadi 12 dia ada di kraneal, 31 dia ada di bagian spinalnya atau medula spinalis. Setelah itu sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom, dia saraf yang mengatur organ tubuh yang bekerja di luar kesadaran kita. Misalnya denyut jantung, kayak tadi ya, ketika jantung kita bergerak, kita tidak bisa mengontrol untuk jantung kita berdetak dan berhenti. Bukan bergerak ya, beda. Kalau bergerak kan dia berpindah tempat ya, nggak mungkin dong jantung kita berpindah-pindah tempat gitu ya. Oke. Jadi itu tadi saraf tidak sadar atau otonom, dia ada contohnya di denyut jantung dan tekanan darah. Nah, denyut nadi itu diatur oleh saraf otonom. Gerak-gerak pergerakan organ kita yang tidak sadar, tidak bisa dikontrol oleh individu. Sistem saraf ini dapat dibedakan menjadi sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kerja sistem parasimpatik itu adalah kebalikan dari kerja sistem parasimpatik. Ini ya, ini untuk saraf tepi, dia banyak sekali saraf yang mensyarafi atau tempatnya ada di kraneal, dia ada di spinalnya juga banyak sekali, ada di servikal, di leher, terus ada juga di punggung, di pinggang, pokoknya sampai ke daerah pelvik, bahkan sampai ke tulang ekornya. Di tulang ekor tapi hanya ada satu pasang saraf tepi kayak gitu ya. Next.
Oke, kita bahas saraf simpatik terlebih dahulu. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada medula spinalis. Kalau parasimpatik pangkalnya di medula spinalis, kalau saraf parasimpatik dia berpangkalnya di medula oblongata, di daerah dada dan pinggang ya. Medula spinalis itu kan dia sumsum tulang belakang, jadi ada di daerah dada dan pinggang. Jadi di area sini sampai belakang sampai ke area pinggang itu disyarafi oleh syaraf simpatik. Syaraf simpatik merupakan bagian dari sistem syaraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem syaraf parasimpatik. Jadi memang kerjanya simpatik dan parasimpatik itu dia bertolak belakang ya, karena dia kan saling membantu satu sama lain. Jadi memang bertolak belakang. Dan umumnya dia berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh tadi, seperti mempercepat detak jantung ya. Untuk dia bekerja lebih cepat, dia berdetak lebih cepat, itu dikerjakan oleh syaraf simpatik dan menyebabkan kontraksi dari pembuluh darah. Ketika otot kita kontraksi, ketika kita bergerak atau olahraga secara over, dia kan pasti ada kontraksi dari, tidak hanya kontraksi dari otot, tetapi ada kontraksi dari pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah itu disyarafi oleh syaraf parasimpatik. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat juga. Syaraf simpatik ini merangsang sekresi tadi ya. Jadi sekresi itu kan tidak hanya BAK dan BAB, tetapi keluarnya keringat dalam tubuh kita itu juga merupakan suatu proses sekresi. Terus juga ada sekresi glukosa dalam hati. Itu juga diatur oleh syaraf simpatik yang kerjanya sudah otomatis dia mengeluarkan glukosa yang ada di dalam hepar atau yang ada di dalam hati. Itu tidak bisa kita kontrol. Sistem syaraf simpatik ini juga diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Ya, ketika kita stres, pastikan misal kita mau ujian nih, tegang ya, stres, otomatis kita mengeluarkan keringat kan. Nah, itu salah satu contoh simpelnya syaraf simpatik kita bekerja. Ketika kita tegang, kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan sekresi dalam kondisi stres tadi. Nah, itu berarti syaraf simpatiknya kita sedang aktif gitu. Terus ada yang namanya sistem syaraf simpatik. Ini juga disebut dengan sistem torakolumbar, karena saraf ini dia keluar dari sumsum tulang belakang atau dari lumbalnya. Ya, tadi kan sudah kita bahas bahwa syaraf tepi itu dari kraneal sampai ke pelviknya, bahkan sampai ke tulang ekornya. Nah, untuk simpatik sendiri dia ada di tulang belakang torak ke-1 ya, T1 sampai ke T12. Ya, jangan bingung, T itu ada 12. Kemarin sempat ada yang bilang T-nya ada 7. Nah, kalau T-nya 7 berarti tubuh kalian nggak setinggi ini dong, cuman setinggi leher ya, di servikal. Ingat, T itu ada 12, servikalnya itu ada 7, torakalnya ada 12. Nah, syaraf simpatik dia mensyarafi segala tulang belakang kita dari T1 sampai T12 itu ada syaraf simpatik di situ. Ya, sistem syaraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul syaraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang kita banyak sekali syaraf-syarafnya ya. Ada banyak lah. Jadi ketika kita ada gangguan di sumsum tulang belakang pun dia kadang gangguan di panca inderanya gitu ya. Kenapa orang yang semisal jatuh terlentang terus ada penjepitan syaraf di sumsum tulang belakangnya, di belakang punggungnya, dia efeknya malah menjadi buta semisal. Itu bisa karena syaraf simpatik ini, syaraf tepi ini dia kan mensyarafi tulang-tulang yang di belakang ya. Sumsum tulang belakang. Dan sumsum tulang belakang ini ada beberapa syaraf yang mensyarafi panca indera. Nanti kita bahas di belakang. Jadi memang syarafnya ini saling sambung menyambung. Dari sumsum tulang belakang dia menyambung melalui medula oblongata dan dia tertujunya pada sistem indera kita. Gitu. Selanjutnya masuk ke syaraf parasimpatik. Syaraf parasimpatik ini adalah syaraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau di medula oblongata.
ya. Jadi kita masuk ke medula oblongatanya saja nih di sini di belakang ya. Kalau tadi parasimpatik itu ada di punggung, di medula spinalis, kalau parasimpatik itu ada di medula oblongata, di batang otaknya. Dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral ya, karena dia sumsum lanjutan dari kraneal tadi yang turun ke bawah, dia masuk ke medula oblongata. Fungsi saraf dari parasimpatik pada umumnya memperlambat kerja organ tubuh. Nah, tadi kan parasimpatik dan simpatik itu mempunyai kerja yang sangat keterbalikan, sangat bertentangan. Ketika saraf simpatik itu mempercepat kita ketika kita stres, ketika kita deg-degan gitu, itu saraf simpatiknya yang bekerja. Tetapi ketika kita rileks, ketika kita istirahat, nah itu adalah parasimpatik yang bekerja. Jadi kalau parasimpatik itu memperlambat, kalau saraf simpatik itu dia mempercepat gitu ya. Semoga jelas ya penjelasan saya. Nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Lanjut, susunan saraf parasimpatik ini dia berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, namanya juga saraf. Dia adalah organ kecil-kecil yang ada di dalam tubuh kita dan dia menghubungkan antara organ satu dengan yang lain. Urat sarafnya itu menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh saraf simpatik. Jadi parasimpatik ini dia juga terpencar di susunan saraf simpatik juga gitu. Sistem saraf parasimpatik ini dia memiliki fungsi yang berkebalikan. Tadi ya sudah dibahas dengan fungsi sistem simpatik ketika stres, ketika kita deg-degan itu yang bekerja berarti simpatiknya, tetapi kalau kita rileks itu yang bekerja adalah parasimpatik. Misalnya pada sistem saraf simpatik berfungsi mempercepat denyut jantung, sedangkan pada sistem parasimpatiknya dia akan memperlambat denyut jantung kayak gitu. Jadi memang fungsinya adalah kontra ya antara parasimpatik dan saraf simpatik ini gitu. Nah, ini ada sedikit mekanisme terjadinya gerakan. Kita harus tahu ketika kita bergerak itu apa saja sih yang bekerja dalam tubuh kita. Gitu ya. Kita sebagai seorang fisioterapis, kita harus tahu ketika gerakan kita bergerak, kita harus tahu normalnya mekanisme seperti apa, dan ketika orang ini ternyata tidak bisa fleksi ekstensi, berarti terjadi gangguan gerakan. Itu hubungannya karena apa? Karena ada mekanisme apa yang tidak bekerja di situ. Makanya kita bahas bagaimana mekanismenya terjadinya gerakan itu seperti apa. Nah, gerakan ini kan ada namanya gerakan sadar dan gerakan tidak sadar. Gerakan tidak sadar itu berupa gerakan refleks. Nah, kita bahas dulu di gerakan sadar. Gerakan sadar dia merupakan jalur rangsangan pada gerakan yang kita sadari. Semisal ya, ini ada pulpen. Saya sadar kalau saya mau mengambil pulpen ini. Itu namanya gerakan sadar. Terus lagi, ketika misal ada kita kena paku, terus otomatis kita mengangkat tangan ya karena kesakitan, itu namanya gerakan refleks. Gerakan sadar ini mekanismenya yang pertama, tubuh kita memperoleh rangsangan tadi ya melalui bantuan dari reseptor indera atau panca indera kita, melalui visual kita. Ketika kita melihat, ada pulpen, saya mau mengambil, adanya rangsangan yang dibantu oleh reseptor indera. Setelah itu rangsangan itu dibawa melalui saraf sensorik yang ada di tangan ataupun di otot-otot kecil, tidak hanya di tangan tetapi di otot-otot kecil. Tadi kan contohnya mengambil pulpen ya, berarti ada di saraf sensorik yang ada di tangan. Setelah itu dihantarkan melalui saraf sensorik menuju pusat kita atau menuju otak. Ya, ketika di otak sudah sampai ke otak, otaknya mengolah untuk bisa menghasilkan suatu gerakan mengambil pulpen itu dibawa oleh saraf motorik.
ya. Setelah itu dibawa oleh saraf motorik, dia dihantarkan sampai ke otot, dan otot itulah yang menghasilkan gerakan. Begitu. Itu namanya gerakan sadar. Tetapi bedanya apa dengan gerakan refleks? Sama-sama ada rangsangan, sama-sama kita dibantu oleh organ indera kita, panca indera kita, bantuan visual kita, bantuan vestibular kita itu bekerja. Tetapi kalau gerakan refleks dia tidak sampai ke otak, ya. Tadi sudah saya sedikit bahas bahwa gerakan refleks itu gerakan yang sangat cepat. Jadi ketika ada rangsangan, dia masuk ke sumsum tulang belakang, dia masuk ke medula oblongata, dan dia langsung balik lagi ke otot, ya. Dia langsung balik lagi ke otot dan menghasilkan gerakan. Jadi tidak sampai diolah ke otak, otaknya tidak sempat oh ini nih gerakannya harus menghindari paku tadi, itu nggak ada kayak gitu. Nanti keburu kita cedera dulu baru kita menarik tangan kayak gitu, itu enggak. Makanya gerakan refleks itu gerakan yang cepat, jadi cuman sampai di sumsum tulang belakang, jadi enggak. Sebenarnya ada beberapa yang sampai ke sumsum oblongata, sampai ke medula oblongata kayak gitu. Tapi kalau gerakan refleks yang begitu cepat tadi, contohnya sakit ya, kita kena paku, itu cuma sampai di medula spinalis, di tulang belakang. Terus sampai dari tulang belakang dia balik lagi ke otot melalui motorik tadi, syaraf motorik, sehingga akan menghasilkan gerakan kayak gitu. Jadi bedanya itu ya. Kalau gerakan sadar dia dikelola oleh otak, tapi kalau gerakan refleks dia cuma sampai di medula spinalis. Selanjutnya ini ya tadi syaraf tepi. Wah, ini gambarnya ternyata ketutup sama tulisannya ya. Nanti nggak tahu kenapa, padahal kalau di PowerPoint-nya tuh nggak ketutup, tapi kalau sudah masuk ke recordan jadi kayak gini. Oke lah. Nanti kalian baca sendiri fungsi sistem syaraf itu seperti apa. Ini saya memberikan cuma 4 poin saja. Jadi sebenarnya contohnya banyak sekali ya, kompleks sekali karena kita membahas tentang syaraf, sedangkan syaraf itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi memang fungsinya adalah kompleks sekali. Tetapi ini adalah 4 poin penting yang fungsi dari syarafnya itu. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas, kenapa orang yang jatuh tengadah, dia kena di medula spinalisnya, di tulang belakangnya, tapi kok bisa sampai mengakibatkan buta gitu ya. Karena ini semisal ya, kasih contoh dia di lates pupilnya, ketika dia ini di cervicalnya, cervical berapa ini, C2 ya, C2 di cervical 2-nya dia kena bagian sini, cervical 2, dia pasti akan menyerang mata. Karena ini syarafnya dia jalurnya dari cervical 2 dia menuju ke daerah mata. Gitu. Begitu juga pun yang mengatur semisal apa ya di sini. Ini deh paru-paru ya. Paru-paru masih di cervical. Misal torak kita. Nah, ini ada ya, lambung. Jadi dia nyambung ke digestifnya, di sistem pencernaan kayak gitu. Jadi memang syarafnya itu tidak hanya bekerja di satu area, tetapi dia menyambung ke organ-organ lain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi sel syaraf. Jadi syaraf itu kan serabut kecil ya. Nah, sebenarnya kalau kita bedah lagi, kita bongkar lagi si syaraf yang sekecil itu, sehelai rambut kita gitu ya. Kita ibaratkan satu helai rambut kita. Kita bedah lagi, ternyata anatomi dari sel syaraf ini sangat banyak sekali. Sampai dia bisa menghantarkan suatu rangsangan, sampai dia bisa mengantarkan suatu respon untuk bisa menghasilkan gerakan dalam tubuh kita kayak gitu. Yang pertama, ketika ada rangsangan, dia masuk melalui dibantu oleh organ indera kita ya, ada visualnya kayak gitu. Setelah itu dia masuk dan melalui dia ke sini langsung ke dendrit ya. Nah, apa fungsi dari dendrit ini? Dendrit ini dia berfungsi untuk
menerima rangsangan. Nah, dari dendrit ini dia langsung masuk ke akson ya. Ini ada akson. Dari dendrit dia balik ke akson. Nah, akson ini dia bekerja menerima rangsangan dari dendrit. Ketika gimana sih? Nah, dari dendrit ini dia ke badan sel. Nah, badan sel ini diteruskan lagi ke otot melalui gerakan tadi gitu. Jadi memang ini fungsinya sama-sama menerima rangsangan, cuman dari organ indera ini masuk ke badan sel dulu. Dari badan sel langsung masuk ke dendrit, nanti dari dendrit balik lagi ke akson, terus dari akson melalui badan sel lagi, setelah itu masuk ke otot untuk bisa menghasilkan suatu gerakan kayak gitu. Jadi di otot itu kan banyak sekali syaraf-syaraf kecilnya ya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Selanjutnya ada sistem syaraf pusat. Jadi ini kesimpulannya ya. Saya ringkas lebih sedikit lagi biar kalian bisa memahaminya. Sistem syaraf pusat ini terdiri dari otak dan otak kecil serta batang otak, medula oblongata dan medula spinalis. Jadi bentuknya atau anatomisnya dari otak itu terdiri dari otak kecil, otak besar, medula oblongata dan medula spinalis. Itu bagian dari otak. Otak terdiri dari dua belahan, yaitu hemifiser kanan dan hemifiser kiri. Makanya kalau ada orang yang bilang katanya otak kanan lebih aktif nih daripada otak kiri kayak gitu, itu memang karena otak itu terbelah menjadi dua, hemifiser kanan dan hemifiser kiri gitu. Terus otak itu juga dia terbagi lagi ya, ada lobus-lobusnya. Kalau tadi bagian otak kanan dan otak kiri, nah otak kanan dan otak kiri ini itu terbagi menjadi lobus lagi. Ada yang namanya lobus frontal. Lobus frontal ini dia bekerjanya sebagai pusat dari intelektual kita dan motor kontrol, motor gerakan. Ketika kita bergerak, itu lobus frontal yang bekerja. Otak yang bekerja tetapi lebih spesifik lagi adalah lobus frontal yang aktif. Terus ada yang namanya lobus temporal. Lobus temporal ini sebagai pusat interpretasi kita atas input yang diterima, atas rangsangan dari otak yang mengelola dan apa sih hasilnya atau interpretasinya yang dihasilkan itu apa. Nah, itu adalah lobus temporal yang bekerja. Setelah itu ada lobus parietal. Lobus parietal ini dia sebagai pusat input dari sensori dan interpretasinya itu apa, sensorik ya, di syaraf-syaraf kecilnya. Terus ada juga lobus occipital, dia bekerjanya sebagai visual. Ketika kita melihat, ketika kita bisa menghasilkan gerakan dengan kita cara melihat, itu adalah lobus occipital yang bekerja. Nih ya, jadi dibagi dengan 4 lobus. Lobus frontal, parietal, occipital dan temporal. Tuh, ini letak lobus-lobusnya. Proses penerimaan sinyal itu seperti apa? Jadi neuron yang tadi yang kecil itu mengirim sinyal. Jadi ketika syaraf kita bekerja menghantarkan, itu kan yang dikirim adalah sinyal ya. Nah, itu sinyal itu secara cepat dan presisi ke sel-sel lain, ke anggota gerak mana yang akan bekerja gitu, ke sel-sel yang dituju. Nah, neuron ini dia mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang elektrokimia namanya, yang berjalan sepanjang serabut tipis yang disebut akson. Tadi ya, serabut-serabut tipis yang di awal itu yang namanya akson. Nah, itu dia mengirimkan sinyalnya lewat akson itu tadi. Terus bahan kimia ini itu disebut dengan neurotransmitter. Jadi bentuk gelombangnya itu namanya neurotransmitter. Dia dikirimkan oleh neuron, makanya namanya neuron transmitter. Dan akan dilepas di pertautannya, dinamakan sinaps. Jadi setelah sudah neurotransmitter sudah bekerja, sudah berjalan, akan dilepaskan melalui serabut-serabut akson itu dan yang dinamakan sinaps. Gitu. Jadi dilepaskan dan di pertautan itu namanya sinaps.
Itu ya. Permulaan sistem syaraf setelah jadi bagaimana sih perkembangan gitu ya, perkembangan sistem syaraf dalam tubuh kita itu seperti apa, karena kita kan belajarnya ilmu perkembangan gerak. Nah, sebenarnya dalam janin yang dikandung itu dibutuhkan sekitar 3-4 minggu itu sebelum salah satu lapisan dari 2 embrio manusia itu bekerja, dia sudah mempunyai sistem syaraf. Makanya kan pernah saya bilang ya di pertemuan sebelumnya bahwa memang organ yang pertama kali dibentuk di dalam janin adalah syaraf. Nah, ini sekitar 10 dari 1 inci panjangnya dari syaraf itu dia mulai menebal dan membangun di sepanjang pertengahan perkembangan kayak gitu. Jadi penebalannya dan proses memanjangnya itu sesuai dengan proses perkembangan janinnya. Gitu ya. Sel-sel tubuh dan membentuk area datar disebut dengan lempeng-lempengan syaraf tadi dengan penggunungan paralel di seluruh permukaan syarafnya. Jadi sel-sel yang tadi tumbuh dia akan membentuk area datar terlebih dahulu. Jadi syaraf itu kan syarafnya paling banyak ada di otak ya. Otak itu kan bentuknya dia ada gelembung-gelembung seperti itu. Nah, sebetulnya tidak langsung dia berbentuk gelembung dan melengkung-lengkung, dia akan membentuk area datar terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu selama beberapa hari dia akan mengumpul dan akan membentuk bukit ya dalam lipatan-lipatan yang ada di otak tadi. Nah, makanya itu di dalam lipatan-lipatan otak tadi terdapatlah syaraf-syaraf kecil di dalamnya. Dan dia berongga ya nih. Berongga. Nah, tabung yang mengental tadi ketika sudah berbentuk mengumpul tadi di bagian atas dan membentuk 3 tonjolan ya, tadi dibagi menjadi otak-otaknya itu tadi. Ada otak kecil, otak besar, dan sumsum lanjutannya. Yang membentuk sebelumnya dia membentuk hindbrain. Jadi ada otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Itu dia dibagi menjadi 3 ya, ada hindbrain, otak tengah, dan otak depan. Hindbrain itu otak belakang ya. Kok saya bahasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nggak apa-apa. Intinya kalian tahu. Jadi dibagi menjadi otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Tanda-tanda pertama dan belahan otak itu muncul kemudian dalam pengembangan. Jadi kan otak itu kan terbelah-belah. Nah, itu belahan otaknya itu muncul ketika atau seiring dengan proses perkembangan dari otaknya tadi. Ketika sudah mulai membesar, itu sesuai dengan perkembangan dari jalannya atau belahan-belahan tadi. Perkembangan sistem syaraf itu embrio terdiri dari 3 lapisan yang mengalami banyak perubahan untuk membentuk organ, tulang, otot, kulit, sampai jaringan-jaringan syaraf. Kulit dan jaringan syaraf ini yang timbul dari suatu lapisan itu disebut dengan eksoderm. Ya, jadi eksoderm itu adalah kulit dan jaringan syaraf-syaraf yang timbul dari satu lapisan tadi. Itu disebut dengan eksoderm. Setelah eksoderm itu mulai menjadi jaringan syaraf, itu karena adanya sinyal yang masuk. Jadi eksoderm itu dia bisa bergabung menjadi syaraf itu ketika ada sinyal yang membantu dalam prosesnya. Serta ada interaksi signaling lebih menentukan jenis bentuk sel otak. Jadi tergantung dari interaksinya ya. Kan ada orang yang orang awam bilang katanya kalau kita anak bayi kita sering ajak komunikasi itu pasti otaknya itu sangat berkembang cepat katanya. Itu betul. Karena ketika kita kasih signal kan ketika orang masih bayi itu kan masih proses perkembangan ya, terutama perkembangan otak di sini kita mau berbicara. Ketika kita sering kasih interaksi, kita sering kasih signalnya, itu bisa membantu proses perkembangan otak kayak gitu. Jadi makanya ketika masih proses perkembangan kita kasih signal, kita kasih impuls kayak gitu, rangsangan itu memang sangat bagus untuk bisa mengembangkan otak kita gitu. Terus ada beberapa bentuk neuron, sementara orang lain membentuk sel
glial. Berarti ini berarti maksudnya gini, ketika neuron itu syaraf itu berkembang, jadi tidak perkembangan itu kan satu fase perkembangan dia mempengaruhi beberapa organ kayak gitu. Jadi ketika neuron itu sedang berkembang di dalam syaraf kita, itu organ-organ lainnya juga berkembang kayak gitu, intinya gitu. Jadi satu fase perkembangan dia ada beberapa organ yang mulai tumbuh kayak gitu, tumbuh dan berkembang, intinya seperti itu. Oke, selesai ya. Oke. Kira-kira seperti itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di sistem syaraf ini, di perkembangan sistem syaraf ini. Mudah-mudahan materinya bisa kalian cerna, bisa kalian pahami. Kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa lewat grup ya. Saya minta sih mudah-mudahan ada ya, karena kayaknya dari kemarin kalian lebih banyak diskusi dan lebih banyak pertanyaan di mata kuliah kinesiologi biomekanik, karena IPG-nya kayaknya dari kemarin belum ya, makanya saya menunggu pertanyaan dan diskusi dari kalian kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya masih bisa kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya sampai nanti UTS dan UAS. Kalau kinesiologi itu kan berarti nanti ketemu sama Pak Maman ya. Setelah UTS ada 1 atau 2 kali lagi pertemuan sama saya. Tapi kalau IPG itu full sama saya nanti sampai UAS. Oke, terima kasih atas waktunya karena sudah menonton video saya. Cukup sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.